Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan Sarota kita, edisi Sabtu 16 Juli 2022. Sebelum kita datang dan masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan. Saat ini, di pagi ini, kami datang ke hadirat-Mu, membawa doa dan permohonan kami sebelum kami memulai kehidupan kami di saat ini. Engkau yang menuntun kami di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kami boleh mengerti dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Injil Lukas 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu kalau punya telinga dengarlah. Iya. Masa pandemi Bapak Ibu 2 tahun kemarin kurang lebih, banyak orang itu menghabiskan waktunya di rumah. Ya. Ada yang berkebun, kalau ibu-ibu ya bunga-bunga, menanam bunga. Ya. Bila diamati, pertumbuhan dan hasilnya berbeda-beda. Ada yang gagal, ya, ada yang gersang, ada juga yang berhasil. Yesus, ya, dia tidak kaget dengan banyaknya orang berbondong-bondong bergabung.
Dia memanfaatkan peristiwa itu untuk mengajar para rasulnya dengan perumpamaan ini. Bibit yang sama dan banyak memiliki kemungkinan hasil yang berbeda. Tanah atau media tanam adalah perumpamaan Yesus tentang kondisi hati dan batin kita masing-masing. Tidak mudah Bapak Ibu menjadi penabur, terutama jika jemaatnya sudah besar, sangat banyak dan beragam karakter. Nah, inilah tantangan bagi para pelayan, bagi pewarta masa kini. Bapak Ibu, Yesus mengajar kita dengan mengumpamakan kondisi rohani manusia dalam 3 jenis tanah di pembacaan kita ini. Ada yang berbatu, ada yang bersemak, dan ada tanah yang baik. Yesus tahu perbedaan kondisi rohani mereka yang datang berbondong-bondong ini, orang-orang yang datang berbondong-bondong ini. Perumpamaan tentang penabur menolong para murid agar tidak putus asa jika ada pelayanannya yang gagal, karena juga selalu ada yang berhasil, bahkan tumbuh berbuah 100 kali lipat. Perumpamaan benih dan penabur ini juga menolong kita Bapak Ibu pada masa kini untuk memeriksa hati kita masing-masing dan memperhatikan tanggapan kita terhadap firman. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bahwa mendengar firman saja itu tidak cukup. Jangan sampai kita seperti tanah yang isinya berbatu-batu, tidak tumbuh. Nah, untuk bisa berhasil lalu berbuah, maka kita pun mesti menjadi pelaku firman Bapak Ibu. Serempak dengan itu, kita teguh percaya pada saat cobaan melanda kehidupan kita. Kiranya otoritas Injil membentuk hati dan perbuatan kita agar kita dapat melakukan firman itu. Amin. Baik, bersyukur bahwa firman pada saat ini boleh kita dengarkan. Kita akan berdoa sebelum memulai aktivitas kita di hari ini. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang Engkau berikan. Bersyukur Tuhan, di pagi hari yang indah ini Engkau boleh membangunkan kami dengan cuaca yang sangat baik. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu saja yang membuat kami boleh bangun. Dan saat ini Tuhan, kami pun bersyukur sebelum kami memulai aktivitas kami diperdengarkan oleh firman yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami tidak hanya memahami firman saja, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong kami agar firman-Mu ini tidak berlalu saja dari kehidupan kami, tetapi kami boleh jadikan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan, agar kami boleh menjadi bagian dan menjadi terang bagi seluruh keluarga pun di dalam jemaat kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, datang juga mengingat dan mendukung saudara-saudara, orang tua kami, warga jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh. Yang kami sebutkan namanya Ibu Jenny Lapik, Nyonya Pangsi, Ibu Mariam Taruk Allo, Nyonya Peter Poto, Ibu Desimak, Ibu Sri Liana, Ibu MC Lambi Tonapa, Nyonya Ruben, Ibu Yuli Kumpang, Nyonya Simon Anga, Acok Dasi, Nyonya Rita Bunna, Bapak Simon Bunna, dan yang sedang berobat jalan, Ibu Kristina Sakke, Bapak Lukas Tunabasan, Nyonya Lukas Tunabasan, Bapak Markus Ruru, Nenek Otto, Bapak Ruben, Bapak Daniel Tiku, Ibu Neti Mangiri, Nyonya Petrus Sampai, Nyonya Ertangi Bali, Nyonya Marta Emian,
Ibu Yohana Tonglo, pun saudara-saudara kami yang tidak sempat kami sebutkan namanya, tetapi yang ada di dalam hati kami. Tuhan, mereka merindukan lawatan kasih-Mu untuk kesembuhan. Engkau yang menjamah mereka agar mereka boleh sembuh. Makanan, minuman boleh menjadi alat untuk kesembuhan saudara-saudara orang tua kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami serahkan seluruh kegiatan, tugas, aktivitas kami menjalani kehidupan hari ini. Sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, pun sebagai anak-anak. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Kiranya seluruh tugas, aktivitas, tanggung jawab boleh menjadi berkat untuk keluarga. Pun kami boleh dalam melakukan kegiatan dapat mengaplikasikan firman-Mu itu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu pada saat ini. Berkati kami, lingkupi kami, agar setiap kegiatan yang kami lakukan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah renungan harian Sarota kita pada saat ini. Selamat menjalankan tugas tanggung jawab, selamat juga merayakan hari weekend. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.